Jangan sepelekan kami. Kalau kami yang mengatakan kami keluar dari republik ini, mau apa kalian? Yang selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia tapi menghancurkan Indonesia. Ya. Kan banyak yang selalu berteriak, kami, tapi Anda merusak Pancasila. Anda merusak republik ini, Anda merusak persatuan ini. Ya kan? Kami akan persoalkan itu. Nah, beliau-beliau lah ini yang saya masukkan kami. Beta Raja Samu-Samu 6 adalah Stefan Koning Stambum dari Maluku, di mana Beta selaku Sekjen atau Sekretaris Jenderal Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Beta hadir di acara syukuran Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2002 ini bersama pendamping Beta, yaitu Yang Mulia Hesti Wulandari dari Jogja. Kemudian ada dari Kesultanan Banten, yaitu Yang Mulia Raden Dedi Sabren. Kemudian ada Yang Mulia Tubagus Surya. Kemudian juga dari Kesultanan Jambi, Yang Mulia Fuad Barakbah. Hadir juga yaitu dari Sumedang Larang, Yang Mulia Brigjen TNI Gusti Raden Ayu Mustika Ningrat dari Sumedang Larang, dan juga dari Kesultanan Ternate, yaitu Yang Mulia Firman Mudafarsah, anaknya Sultan Ternate almarhum Mudafarsah. Beta bersama keluarga besar Raja Sultan memberikan apresiasi, memberikan dukungan atas niat untuk seluruh elemen bisa tetap. Yang Mulia silakan. Oh, Yang Mulia Ade. Ya, ini Brigjen Ade dari Sumedang Larang, dari pewaris Kesultanan Sumedang Larang. Kemudian di mana para raja dan sultan hadir adalah memberikan dukungan, memberikan apresiasi atas niat dan rencana menghimpun seluruh elemen bangsa untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Seperti yang tadi Beta sampaikan adalah apabila memang mau buat adendum, maka buatlah dengan secara bijak, secara etika, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan makna-makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dapat Beta sampaikan. Namun berkaitan dengan politik, mungkin Yang Mulia Profesor Marfuad bisa. Ya. Silakan Yang Mulia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya manggilnya The Royal Highness. Cukup Raja atau Bapak Raja dan Mbak Sultan yang hadir luar biasa hari ini. Biasanya saya cuma bicara walaupun belum pernah bertemu gitu ya. Saya selalu mengingatkan kepada para mahasiswa, kepada anak muda bangsa ini bahwa konstruksi negara Republik Indonesia yang selalu kalau diajarkan kan dijajah, negara Indonesia dijajah 350 tahun. Padahal kita baru memperingati 77 tahun. Siapa yang dijajah? Nenek moyang beliau-beliau ini, kerajaan-kerajaan yang dulu ya, dari Aceh sampai Tidore. Bahkan saya mengatakan Indonesia hari ini itu adalah Uni Indonesia seperti Uni Eropa. Karena dulu adalah bangsa Aceh, maksudnya dari bangsa Ambon, bukan? Maluku. Maluku, Jambi, Sumedang atau Sunda di dalam itu bangsa-bangsa. Tapi kita turunkan menjadi suku bangsa karena kita membangun imajinasi yang namanya bangsa Indonesia. Imagine community bangsa Indonesia, bangsa betukan. Bangsa aslinya ya bangsa-bangsa ini kayak gitu. Jadi perjuangan atau keikhlasan yang luar biasa, kerajaannya, otoritasnya, kekayaannya, rakyatnya diserahkan di dalam membangun itu. Tapi tidak mendapatkan apresiasi. Bahkan kalau kita katakan, kita dari dulu ya, saya dengan Pak Mulyadi seringkali kalau mendiskusikan DPD, bukan DPD ya, jadi Dewan Perwakilan Daerah atau wakil golongan, sebetulnya golongan-golongan ini yang sah untuk duduk menjadi perwakilan wilayahnya. Sehingga root akar dari bangunan negara Republik Indonesia itu masih ada. Dan ternyata di beberapa kali saya ketemu juga dengan pangeran, itu ternyata ada perjanjiannya. Lah ini rakyat supaya juga bisa tahu, nomor 9 atau apa itu mengatakan kalau negara Republik Indonesia tidak bisa mensejahterakan
rakyatnya yang diserahkan kepada negara baru namanya negara Republik Indonesia itu bisa mundur loh dari perjanjian yang ada. Cuma saya belum mendapatkan hitam di atas putih gitu ya, hanya karena wawancara-wawancara. Nah, ini untuk mengingatkan semuanya bagaimana bangunan negara Republik Indonesia itu bukan take it for granted begitu saja. Nah, ini wajah-wajah para cucunya kayak gitu ya, dan jangan diremehkan. Mereka sangat paham dengan legal based approach ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan hukum yang mereka miliki di dalam konteks membangun negara Republik Indonesia. Mari kita duduk bersama ya. Jadi balik lagi ke dialog-dialog yang harus terus-menerus dikembangkan di Republik kita ini sehingga persatuan Indonesia bisa kita bangun. Untuk apa? Untuk masyarakat adil dan makmur. Keadilan untuk siapa? Seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma segelintir. Ya, tadi beliau sudah bicara berapa karat berlian yang diberikan kepada Blue Diamond yang diberikan kepada negara Republik Indonesia. Kepada Bung Karno. Kepada Bung Karno. Demikian juga kalau kerajaan Siak itu juga ada 30 juta gitu. Dan semua kerajaan-kerajaan di Indonesia nanti bisa bicara berapa sumbangannya. Biasanya kita cuma cerita Aceh yang nyampe kepada kita. Tapi kerajaan-kerajaan sultan-sultan ini nggak pernah kemudian kita narasinya itu hilang di dalam, bahkan di dalam kurikulum sekolah-sekolah kita nggak ada. Nah, ini sebetulnya kesempatan untuk kita berdialog kembali. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk kebaikan anak cucu juga nanti ya. Mudah-mudahan keikhlasannya luar biasa. Insya Allah hanya Allah yang bisa menggantikannya. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit beta tambahkan bahwa ketika Bung Karno setelah membacakan proklamasi untuk rakyat Indonesia, okay, maka Bung Karno mengumpulkan 54 raja, sultan, datu, penglingsir itu di Tampak Siring, di desa Tampak Siring. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan kepada para yang mulia raja, sultan, datu, dan penglingsir tadi, ya yang para yang mulia, tolong bantu beta pada saat itu untuk mewujudkan apa yang beta sudah sampaikan berkaitan dengan teks proklamasi itu. Maka atas dasar itulah para raja dan sultan memberikan kepercayaan. Bukan memberikan mandat, tetapi kepercayaan, yaitu mulai dari kedaulatan rakyat dan semua tanah dan air yang terkandung yang terkandung di dalam tanah dan air tadi adalah diserahkan untuk Republik ini melalui Bung Karno. Nah, itu yang tidak pernah orang pahamin itu yang tidak pernah diangkat oleh pemerintah setelah itu. Tetapi Bung Karno adalah lebih bijak dibandingkan yang sekarang, di mana Bung Karno bersama anggota BPU PKI sudah mempersiapkan diri, yaitu memberikan apresiasi atas apa yang diberikan oleh para raja, yang diberikan kepercayaan oleh para raja dan sultan tadi, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalam pasal 33. Itu satu. Yang kedua, atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh para raja dan sultan itu kepada Bung Karno, maka Bung Karno itu cukup bijak. Maka para raja dan sultan, utusan raja dan sultan itu diberikan kedudukan di DPA. Sehingga keputusan presiden pada saat itu bukan keputusan pribadi, tapi sudah mendapat pertimbangan dari para raja. Karena yang ikut mendirikan republik itu. Lalu ketika bicara soal niat Bung Karno untuk menjadikan republik, lalu ingin hidup maju bersama, maka pertanyaan yang disampaikan oleh utusan raja dan sultan, bagaimana mewujudkan untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia seutuhnya. Maka Bung Karno menempatkan dan mendudukkan para utusan raja, sultan, datu, dan utusan golongan di MPR. Namun kan setelah itu nggak ada lagi. Itu yang sangat menyedihkan, Yang Mulia. Nah, selanjutnya mungkin Yang Mulia Mulyadi mungkin akan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Dit, saya sebenarnya